Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak baik kepada Allah macamnya banyak sekali, dan salah satunya berkaitan dengan ibadah. Apabila hamba beribadah kepada Allah, kadang-kadang setelah selesai beribadah, hatinya tidak punya sikap berakhlak baik kepada Allah. Tetapi tidak sedikit pula yang hatinya punya sikap akhlak baik kepada Allah. Ada hamba Allah selesai beribadah, hatinya memiliki kesan bahwa terwujudnya ibadah yang telah dilakukannya adalah hasil dari usahanya sendiri, dari kemampuan dirinya, dari kekuatan dirinya. Tidak ada sedikit pun pengakuan di hatinya bahwa itu semua semata-mata atas pertolongan Allah atau baiknya Allah kepada dirinya. Ada hamba Allah setelah ibadah sikap hatinya bercabang. Yang pertama, mengakui bahwa ibadah yang dilakukannya adalah hasil dari usahanya dirinya, kemampuan dirinya dan kekuatan dirinya. Yang kedua, mengakui bahwa ibadah yang telah dilakukannya dari sebab pertolongan Allah dan baiknya Allah kepada dirinya. Kedua golongan hamba Allah tersebut belum memiliki sikap hati yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap hati yang semacam apa yang termasuk berakhlak baik kepada Allah? Yaitu apabila hamba beribadah kepada Allah, begitu beribadah itu selesai dilakukan, hatinya mengakui penuh, yakin secara penuh bahwa terwujudnya ibadah yang telah dilakukannya benar-benar dari sebab pertolongan dan baiknya Allah kepada dirinya. Untuk memahami hal ini, mari kita ambil contoh, yaitu ibadah sholat. Pertama, terwujudnya ibadah sholat diantaranya karena kita tahu bahwa sholat itu diperintah Allah dan sholat itu termasuk ibadah. Kalau kita tidak tahu bahwa sholat itu adalah wajib diperintah oleh Allah, tentu tidak akan terwujud ibadah sholat. Kita tahu bahwa sholat itu diperintah Allah itu dari Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Allah memang menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia, agar umat manusia mengetahui petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu semua semata-mata karena maha baiknya Allah kepada kita dan merupakan pertolongan Allah kepada kita. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terwujud ibadah sholat dari kita. Yang kedua, terwujudnya ibadah sholat yang ada pada diri kita itu diantaranya karena kita tahu tentang tata cara sholat. Kalau kita tidak tahu tentang tata cara sholat, niscaya tidak akan terwujud ibadah sholat diri kita. Allah mengangkat baginda Rasulullah SAW untuk jadi suri tauladan dan untuk dijadikan contoh dalam berbagai macam ibadah-ibadah. Allah mengangkat baginda Rasulullah SAW, kemudian baginda Rasul memberikan contoh berbagai macam ibadah. Dari contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka akhirnya kita mengetahui dengan tata cara berbagai macam ibadah, diantaranya adalah ibadah sholat. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertama kali baginda Rasulullah SAW
memberikan contoh tentang sholat. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengerjakan sholat sesuai apa yang dicontohkan oleh dirinya. Maka dengan adanya contoh dari baginda Rasulullah SAW itulah maka kita mengetahui tata cara ibadah sholat. Tanpa kita mengetahui tata cara ibadah sholat, maka tidak mungkin akan terwujud ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan. Jadi ibadah sholat bisa terwujud, bisa kita lakukan, diantaranya adalah karena kita mengetahui tata cara sholat. Dan yang selanjutnya adalah karena adanya iman di dalam hati kita. Tanpa adanya iman dalam hati kita, maka mustahil akan terwujud ibadah sholat. Setelah kita mengetahui bahwa sholat itu diperintah oleh Allah, kita juga mengetahui tata cara sholat sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka belum tentu hati kita itu membenarkan petunjuk-petunjuk itu. Belum tentu hati kita berkeinginan melaksanakan petunjuk itu. Misalnya terjadi hati kita membenarkan petunjuk itu dan hati kita punya keinginan kuat melaksanakan petunjuk itu karena adanya iman di dalam hati kita. Tanpa adanya iman, maka tidak mungkin terwujud yang namanya ibadah sholat. Iman yang ada di dalam hati kita itu bersumber dari fondasi-fondasi iman yang memang Allah telah berikan kepada semua umat manusia. Dan fondasi iman itu Allah berikan kepada setiap ruh dari ruh-ruh manusia. Setelah Allah menciptakan berbagai macam ruh, khususnya Allah menciptakan seluruh ruh manusia, maka seluruh ruh manusia ditanya terlebih dahulu oleh Allah, sebagaimana yang ditegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Roh atau ruh di sini telah diberikan bekal oleh Allah fondasi keimanan. Kemudian ruh ditiupkan dalam hati manusia, ditempatkan pada hati paling dalam oleh Allah. Setelah manusia itu lahir, maka manusia punya fondasi keimanan yang ada pada ruhnya, yaitu menuhankan Allah. Dari fondasi keimanan itu kemudian bisa tumbuh berkembang, menjadilah manusia itu beriman kepada Allah. Tanpa fondasi keimanan yang Allah berikan kepada setiap ruh, maka tidak mungkin adanya iman pada diri kita. Iman yang ada pada diri kita muncul disebabkan karena maha baiknya Allah kepada kita, yaitu memberikan fondasi keimanan pada diri kita. Dari itulah, kalau hati kita membenarkan petunjuk Allah dan hati kita menginginkan melaksanakan ibadah seperti sholat, itu terwujud diawali karena ada baiknya Allah pada diri kita, yaitu dengan memberikan fondasi keimanan pada diri kita. Dari itulah maka terwujudnya sholat mutlak dari sebab maha baiknya Allah kepada kita semua. Setelah hati kita membenarkan petunjuk-petunjuk Allah dan hati kita beringin untuk melaksanakannya, tetapi keinginan yang muncul dari iman yang ada pada diri kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah tidak mungkin terwujud kalau tidak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada hambanya, walaupun hamba berkeinginan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, tidak akan terwujud ibadah tersebut. Yang diingini oleh kita itu tidak akan terwujud. Dari sebab ada maha baiknya Allah kepada kita memberikan hidayah dan taufik itulah, maka menjadikan manusia bisa mewujudkan keinginannya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidayah taufik hanyalah hak Allah untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Seluruh manusia tidak memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah dan taufik kepada manusia yang lain. Maka ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi, tetapi Allah yang maha menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Karena hidayah taufik itu hak mutlak Allah dan hanya Allah yang dapat memberikannya, maka hamba juga melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah, pastilah ibadah yang dilakukannya dari sebab adanya baiknya Allah kepada hamba itu, yang berupa Allah berikan hidayah taufik. Tanpa hidayah taufik dari Allah, mustahil manusia bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya ibadah sholat. Maka dari aspek ini pun jelas kiranya bagi kita, yaitu ibadah bisa terwujud kita lakukan karena ada baiknya Allah kepada kita. Tanpa ada maha baiknya Allah kepada kita, mustahil ibadah itu bisa terwujud kita lakukan. Dengan demikian, maka kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan kita, di mana kita mengetahui bahwa hakikatnya ibadah kita itu kita lakukan adalah mutlak karena maha baiknya Allah kepada kita, maka sikap hati kita kepada Allah selesai beribadah. Contohnya ibadah sholat yang termasuk berakhlak baik kepada Allah, yaitu adanya pengakuan di hati kita dengan penuh keyakinan bahwa ibadah yang telah dilakukan oleh kita mutlak karena maha baiknya Allah kepada kita, karena pertolongan Allah kepada kita. Kalau di hati kita ada pengakuan dengan penuh dan yakin semacam itu, maka itulah akhlak baik dan sikap hati yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyikapi berbagai macam ibadah-ibadah yang kita lakukan, contohnya di dalam ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik dan yang maha menolong menganugerahkan kepada kita semua kemampuan-kemampuan, hidayah-hidayah, taufik-taufik untuk melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.